Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur semua diberi kesehatan, umur panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih bisa sampai Mekah Madinah. Amin. Surat Al-Fatihah ialah surat pembuka dari 144 surat yang ada di dalam Mushaf Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama lain seperti Ummul Quran atau induk Al-Quran, dinamakan demikian, karena Al-Fatihah merupakan induk seluruh isi Al-Quran, serta menjadi pokok intisari atau kesimpulan, dari semua isi kandungan di dalam Al-Quran. Selain Ummul Quran, Al-Fatihah juga disebut Fatihatul Kitab, atau pembuka kitab suci, karena merupakan pembuka pada permulaan dalam Mushaf Al-Quran, selain itu merupakan kunci pembuka isi Al-Quran. Al-Kanzu atau perbendaharaan, dinamakan demikian karena surat Al-Fatihah merupakan khazanah ilmu yang tidak ada habisnya. Surat Al-Fatihah merupakan sumber Al-Quran. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat muslim, hampir seluruh umat muslim hafal akan surat ini di luar kepala. Selain karena sebagai surat pembuka, surat ini juga disebut As-Sabul Mastani, yakni surat yang sering diulang-ulang dalam sholat. Manfaat dari surat Al-Fatihah. Nyaris setiap umat muslim membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari, yakni saat mengerjakan sholat 5 waktu. Di luar sholat 5 waktu, surat Al-Fatihah juga sering dibaca di berbagai momen. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pembacaan surat Al-Fatihah. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama, mengobati segala jenis penyakit. Diriwayatkan bahwa surat Al-Fatihah ini pernah digunakan untuk mengobati suatu jenis penyakit tertentu oleh para sahabat. Saat itu ada beberapa orang yang digigit kalajengking, dan mereka bisa disembuhkan dengan perantara surat Al-Fatihah. Metode ini sangat manjur dan dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, jika memiliki hajat tertentu, maka Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai wasilah atau perantara. Yang ketiga, jika surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 41 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air, dan diminum serta dibuat mandi, maka hal itu bisa melepaskan sakit dalam dengan seizin Allah. Yang keempat, jika ada orang yang ngidap keterbelakangan mental, lalu dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali, dan diusapkan di kepalanya setiap pagi dan sekali sebelum tidur, maka penyakit itu bisa sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah tentu kita mengharapkan ampunan dan kasih sayang dari Allah, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan datang diampuni dan dimaafkan. Menurut para ulama, salah satu hikmat dari Al-Fatihah yaitu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, akan mendapatkan banyak pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Fatihah, maka Allah memberinya pada setiap huruf satu kebaikan, di mana setiap kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dari berbagai harta dan keindahannya, dan barang siapa yang mendengarkan orang lain yang membacanya, maka baginya pahala yang sama sepertinya yang membacanya. Yang ketujuh, kita akan dikuatkan tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan, karena surat Al-Fatihah mempunyai dua tujuan utama, yaitu masalah tauhid, khususnya tauhid dalam ibadah, dan yang kedua, masalah hari akhir dan iman terhadap hari perhitungan. Yang kedelapan, sebagai penangkal sesuatu yang tidak mengenakan di dunia dan akhirat. Abi Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi, surat Al-Fatihah dan surat Ghafir ayat 1-3, maka ia tidak akan melihat sesuatu yang tidak mengenakan sampai waktu sore. Dan siapa yang membaca waktu sore, maka tidak akan melihat sesuatu yang tidak mengenakan sampai waktu pagi. Yang kesembilan, Al-Fatihah sebagai pembuka pintu-pintu rezeki dan mendatangkan kekayaan, yakni dengan cara membaca Al-Fatihah 100 kali setelah sholat, insya Allah akan dibukakan pintu rezeki, dan kita tidak gampang butuh kepada orang lain. Yang kesepuluh, Al-Fatihah untuk menjauhkan kefakiran dan memperbanyak keberkahan. Dalam kitab tafsir Durrul Mansur, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang ketika pergi ke rumahnya membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, maka Allah akan menjauhkan kefakiran dan memperbanyak keberkahan.
sampai-sampai tetangganya ikut keberkahan.